Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Ilmu Digital. Kali ini saya akan menjelaskan cara membuat website menggunakan Bootstrap. Ya, di sini saya sudah menginstal Exam dan ada Sublime juga. Saya menggunakan aplikasi Sublime dan di sini Bootstrapnya bisa kita akses dengan cara klik Bootstrap 4,5 lalu klik instruction ini. Lalu di sini adalah tampilan dari Bootstrapnya. Saya akan menggunakan ini sebagai tema dari website kita. Lalu di sini ada Sublime-nya dan exam sudah aktifkan Apache dan MySQL-nya. Lagi-lagi ini sudah aktif ya. Dan di sini folder di httdoc-nya saya akan membuat folder baru. Di sini contohnya saya akan namakan web instant. Lalu ini masih kosong. Kita ambil nama foldernya, kita pindahkan di dashboard ini, kita ganti. Nah, ini dia sudah masuk ke dalam folder web instant. Selanjutnya di Sublime-nya kita buka folder web instant ya. Oke, ini sudah masuk. Lalu di sini kita akan membuat dasarnya itu index PHP. Pertama saya akan save as langsung aja. Lalu masukkan ke folder web instannya di dalam exam dan htdoc dan web instant. Di sini kita buat nama index.php. Lalu kita save. Oke, walaupun ini masih kosong, jika kita buka di browsernya, ini tampilannya berubah jadi kosong karena di sininya juga kosong. Oke, kita buat dasarnya, klik HTML lalu enter. Hasilnya seperti ini. Nah, ini dasarnya title ini untuk membuat judulnya. Kita masukkan judul website kita, web instant. Kita simpan, Ctrl+S. Dan di body ini adalah untuk membuat isinya. Kita trash dulu, lalu kita lihat atas ini udah berubah, web instant versi 1 namanya, sesuai dengan yang kita isi di sini. Oke, kita masuk ke Bootstrap-nya di sini. Tadi cara buka Bootstrap jangan lupa kita tulis aja Bootstrap. Saya menggunakan versi 4,5 karena itu kita ada 4,5 di namanya. Lalu di sini untuk menggunakan Bootstrap kita copy CS bagian sini. Kita pastekan di bagian bawah title. Lalu di scroll lagi ke bawah di Bootstrapnya kita copy bagian bundle ini, bundle ya namanya. Nah, kita pastekan dalam body, kita kasih jarak dulu atasnya sedikit karena kita nanti ngasih codingnya ke bagian sini. Saya kasih keterangan. Oke, ini di bawahnya juga kasih keterangan yang ini untuk Bootstrap-nya ya, bagian Bootstrap. Nah, setelah ini kita simpan, kita refresh. Ini masih kosong karena isinya belum apa-apa, tapi Bootstrap-nya sudah terinstall di website-nya. Langsung aja kita bisa cari komponen di sini. Kita ambil komponen yang ada di Bootstrap. Saya akan menambahkan navbar dulu. Bukan yang ini, yang navbar yang bawahnya. Nah, sini saya akan mengambil bagian atas ini. Dan kita pastekan di bagian sini. Nah, ini udah saya paste. Selanjutnya Ctrl+S ya, kita simpan. Ini coding bagiannya, bagian navigasi barnya. Kita cek. Nah, ini udah masuk ya. Ya, sesuai dengan yang ada di Bootstrap tadi sudah kita masukkan selalu. Lalu kita bisa ganti teks-teks ini dengan cara mencari teks dengan nama sama lalu kita ganti. Contohnya seperti ini, web instant. Ini profil. Ini lainnya. Yang ini tidak kita butuhkan, kita hapus, simpan. Kita cek. Nah, ini berubah. Web instant sesuai dengan yang kita editkan. Selanjutnya saya akan memberi map ini adalah kodenya ya. Ini kode navbarnya bagian sini. Ini kode yang kita ketik, kita kasih batasan di sini. Supaya lebih mudahkan, saya akan kasih batasan setiap part yang saya kopas dari Bootstrap. Nah, selanjutnya kita buka Bootstrapnya lagi. Lalu saya akan cari
untuk menambah gambar ya, saya ingin menambah gambar di bawah navigasi barnya. Tapi gambarnya yang bisa bergerak ini gambar yang biasa. Maksudnya lokasinya ada di komponen ini dan ini, maaf, yang ini. Nah ya, cursor. Nah ini gambarnya bisa bergeser dia. Kita lihat. Nah seperti itu. Slide namanya. Saya akan menambah slide ini ke dalam website saya. Kita kopas, lalu kita pastekan. Nah ini sudah saya paste. Ctrl S. Cek. Nah ini udah masuk. Tapi gambarnya belum ada. Terlihat tuh, itu ada bergerak, tapi gambarnya belum ada. Saya akan masukkan gambarnya ke sini. Caranya, pertama saya akan mendownload gambarnya terlebih dahulu. Ini kita cari gambar bagus tentang teknologi ya. Saya akan membuat website temanya teknologi, belajar teknologi. Ini bagus, kita simpan. Lalu kita masuk ke folder htdoc dan web instan yang kita buat tadi. Saya akan membuat folder baru namanya gambar. Lalu di sini nama filenya saya ubah jadi slide 1, formatnya JPEG. Save. Oke, kita cari gambar kedua. Ini agak buram, cari yang lain aja. Oke, ini di kanan, save image. Kita ganti namanya juga slide 2. Kita cari lagi gambar yang ketiga. Ini bagus. Kita save lagi slide 3, save. Oke, kita balik folder. Nah ini folder gambar udah ada tadi, dan di sini udah ada gambar slide 1, 2, dan 3. Kita lihat formatnya JPEG. Ingat, ini nanti kita gunakan JPEG ini formatnya. Lalu kita akan balik lagi. Namanya kita kopas dulu. Ya, foldernya ingat gambar. Kita lihat, ini kita akan isi dengan gambar tadi. Nah, di sini ada namanya, ini adalah kode untuk slide yang tadi ya. Lalu di sini ada tag img dan src. Nah, src ini kita ganti isinya, titik 3 ini, dengan lokasi gambar yang kita masukkan tadi. Kita kasih titik. Lalu di sini nama foldernya, garis miring. Di sini nama gambarnya, titik, nah formatnya JPEG. Kita simpan, kita cek. Nah, selamat, gambarnya sudah masuk. Mantap ya. Ini baru satu ya, karena tadi kita baru satu yang kita masukin. Selanjutnya kita kopas aja karena nama filenya cuma beda ujungnya. Kita ganti di sini. Ganti ini 2. Lalu kita masukkan sini, yang ini slide 3. Kita save, kita fresh. Nah, ini dia hasilnya. Lumayan ya, kita cek settingnya. Cek. Nah, gambar keduanya juga, gambar ketiganya juga sudah masuk. Oke. Sekarang saya akan ngasih batasannya terlalu lebar tadi. Caranya style, ini batasan ini supaya tidak terlalu ke bawah. Lalu saya akan kasih not height ya. Ukurannya kita coba 300 pixel. Nah, cek. Oh maaf, ada kesalahan. Kita kasih opacity. Ini gunanya untuk menghilangkan bagian berlebih dari batasan yang sudah kita tambahkan tadi. Overlow, hidden. Save, press. Nah, mantap. Sekarang dia terbatas. Nah, jadi dia nggak terlalu besar ke bawah. Nah, saya udah sip. Ini dia udah cocok ukurannya. Di sini saya ingin menambahkan lagi, yaitu ada teks di bawahnya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita scroll, oh nggak ada. Yang ini satu-satunya supaya lebih bagus ada keterangannya. Kita melakukan kode, kita akan menggunakan kode ini. Yang berarti kode ini sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda, tapi ada tambahan ya. Nah, tambahannya seperti yang di bawah ini, lebih panjang ini. Kita copy aja langsung, kita pastikan. Nah, kita akan mengganti ini, kita pastikan di bawahnya. Lalu nah, bagian gambar ini kita pindahkan ke kode paste yang baru supaya mudah bagian sini. Nah ini dia img, tagnya masih sama src ini.
isinya kita ganti ke titik 3 ini lagi, yang kedua juga, dan yang ketiga. Nah, karena kita akan menggunakan yang 3 ini aja, jadi yang atas ini kita hapus. Oke, kita press, selamat. Nah, ada teksnya, tapi ini masih berlebih lagi ya. Kita atur lagi kayak tadi. Saya coba dulu. Ini di sini lokasinya. Oke, overflow sama seperti tadi ya. Nah, kita cek dulu. Oke, nah tapi teksnya hilang dia. Berarti ada sedikit kesalahan. Saya cari-cari dulu di sini. Saya coba pindahin kodenya, jangan di sini. Saya coba taruh sini. Oke, belum muncul. Itu bukan di sini. Mungkin dalam ini. Nah, oke, ini berhasil. Di sini tepat. Nah, ada teksnya itu. Sebelahnya masih lebar. Tambahin satu-satu di sini. Pastekan. Lagi. Press. Sip. Ini udah bagus terlihat. Nah, udah ada gerakannya segala macam dan gambarnya. Selanjutnya ini bisa kita edit dalam teks ini ya. Nah, terlihat. Sebelum itu saya menambahkan lagi, biar sekalian aja ngeditnya. Di bawahnya itu navigasi lagi. Nah, ini dia. Ini navigasi tambahan. Kita kopas. Kita pastikan di bagian bawahnya tentunya. Nah, ini kode slitnya tadi, jangan lupa. Jadi kita kasih batasan di bawahnya supaya nggak kecampur dan kita bisa nanti beda-bedakan. Nah, kita paste kode yang di sini, yang tadi ingin kita tambahkan ke sini, simpan. Hasilnya, nah ini udah pindah ke sini. Oke, mantap. Ini bisa kita edit nanti isinya. Dan kita masuk ke tahap selanjutnya. Saya akan menambahkan card atau kotak seperti ini. Tapi kalau kita tambahkan langsung seperti ini hasilnya nanti dia menumpuk ke bawah. Ini kita kasih batasan dulu ya, jangan lupa. Yang atas untuk akbar kan. Jadi bawahnya nanti kita tambahkan untuk cardnya. Ini kita paste cardnya, press. Nah, saya ingin membuat ini seperti supaya tidak terlalu mepet ke sebelah kiri. Kita lihat sebelah kiri mepet banget ya. Dan caranya saya akan menggunakan, nah ini saya juga akan membuat 4 baris ke sebelah kanan. Nah, kita press ya. Kalau kita paste aja hasilnya akan jadi panjang ke bawah. Jadi caranya saya akan menggunakan sebuah konten. Di sini ada ya, bukan layout ya, nah grid. Nah di sini ada namanya yang dia row. Nah ini gunanya supaya dia barisnya panjang seperti ini ya. Kita kopas, kita paste contohnya. Di sini bisa dilihat teksnya panjang ke kanan bukan ke bawah. Lalu teks-teks dalam sini nih, ini saya tambahkan satu lagi, hasilnya jadi 4. Jadi kalau mau makin panjang ya bisa ditambahkan lagi. Dan saya akan menggunakan ini sebagai alas untuk cardnya. Baru kita ambil cardnya, kita copy. Ini aja saya gunakan yang ini aja. Kita pastekan ke dalam sini. Kita ganti teksnya dengan card.
Oke, kita simpan, cek hasilnya ya, kadang karena sudah nempel. Tapi ini masih kurang rapi ya sebelah. Ini jadi 3, saya ingin jadi 4 kayak tadi. Ini karena ada, nah ini ada tambahan program ini, ada teksnya, itu bisa kita ganti. Kita ke sini. Nah, ini dia ada di sini udah terpasang ukuran widthnya, jadi kita hapus aja supaya ukurannya default dengan row tadi. Jadi nanti bisa 4 baris dia. Kita hapus aja yang ini stylenya. Oke, selesai, kita cek. Nah, hasilnya jadi 4 baris dan rapi, lumayan ya. Nah, link ini bisa kita edit sekarang supaya lebih, oh ya, ini kita kasih garis dulu dan kasih batasan ya supaya lebih rapi, yang terlalu mepet kita jepit di sini. Jadi pertama saya akan masuk ke bagian navbar tadi, udah kasih batasan, enak kan carinya. Lalu kita tambahkan di sini border, ini buat border garis. Nah, ini udah ada garisnya tapi masih mepet dengan cardnya. Kita kasih batasan lagi P, B, ini untuk batasan bawah, simpan, cek. Oke, ini garisnya ikut ke bawah bukan P, jadi kita ubah MB ya, B min 4. Hasilnya nah seperti ini ya, ada jarak antara card sama bar yang di atas. Oke, selanjutnya kita kasih judul di bagian cardnya ya, keterangan. Saya buat tag baru div kosong, lalu saya kasih nama berita terbaru. Kita kasih kelas bukan, kasih aligen center. Ini buat teks rata tengah gunanya, atau buat dalam teks div itu jadi rata tengah seperti ini ya. Nah, ini masih mepet juga sama bawahnya. Kita hapus aja yang bagian atas ini, kita kasih batasannya di sini aja supaya yang membatasin jarak antara atas dan bawah ini si berita terbaru ini. Nah, kita kasih M4, kita lihat ada jarak si berita terbaru ini, masih jarak antara atas dan bawah. Oke, selanjutnya kita kasih H4 ini untuk ukurannya supaya lebih besar. H ini ada dari 1 sampai 6 ya, bisa kita gunakan. Di sini saya menggunakan ukuran 4 saja. Dia teksnya jadi lebih besar dan tebal. Nah, sekarang kita bisa mulai edit isinya. Slide count, label slide. Nah, free slide ini yang kita edit pertama, preset juga. Contohnya ini teknologi digital, karena tema yang kita buat adalah digital ceritanya. Oke, ini kita kasih keterangan. Di bawahnya juga yang ketiga. Oke, ini sebagai contoh ya. Kita refresh. Nah, teksnya sudah berubah deh keterangannya. Oke, di bawahnya ini sudah sesuai dengan yang kita edit. Sekarang navigasi barnya juga kita edit juga. Oke, kita edit di komputer contohnya Android. Website, ini Android. Nah, ini oke. Kita cek.
Sudah ganti. Masuk lagi, ini disable nya kita hilangin supaya nggak abu-abu. Nah, sip, sudah bisa, sudah biru semua. Oke, sekarang kita ganti gambar title ini. Ini tandanya kalau kayak gini belum ada gambarnya. Kita ganti gambarnya, kita lihat scrollnya. Gambarnya kita samain aja sama yang slide ya. Ini kita ambil di src nya ini, copy. Lalu kita masukkan ke titik-titik src yang ada di slide, yang ada di card. Nah, seperti ini. Kita tinggal paste aja. Kita ganti gambar yang ke 1, 3, satu lagi. Oke, simpan, cek. Nah, gambar udah ganti. Nah, ini ada yang lebar 1. Ini enggak sama rata ya, ada lebar 1. Nah, 1 ini saya akan membuat semuanya jadi sama rata. Caranya saya coba dulu dari PNG ini. Kita masukkan style. Cek. Oh, ini kok jadi kecil nih. Kita coba lagi. Saya coba buat div text image-nya. Oh, ini salah ini. Ini kelasnya. Oh, bukan. Oh, ini width ini bukan width height tapi ya, height ke bawah rupanya. Nah, ini udah benar nih. Nah, height ini ukurannya kita cocokin dulu 200 coba. Oke, kelebaran. Kita coba 150. Coba kurang dikit 40, 30, 20. Terlalu kecil. 30. Coba stylenya saya masukin ke dalam ini saja. Langsung masuk dalam teks PNG-nya. Oke, begini aja supaya enak. Ukurannya kita pasang dikit aja. Oke, 142. Oke, sama-sama yang kanan ya. Sekarang kita copy, masukin ke teks PNG yang lainnya. Dan hasilnya kadang sama rata semua. Nah, ini rapi. Sudah seperti ini. Ini keterangannya bisa kita ganti juga. Kita coba ganti di sini. Kalau udah sampai sini udah semoga paham ya cara ganti-ganti teks-teksnya. Ini tinggal cari aja yang sama di bagian script yang kita masukkan ke bagian card. Kita cari card dulu, teks yang samanya kita cari, lalu kita ganti. Nanti bagian tampilannya juga akan otomatis terganti. Jangan lupa di save ctrls press seperti ini, ganti pakai program 1, 2, 3. Oke, ini sudah lumayan. Kita lihat cek responsifnya. Oke, ini belum responsif teman-teman. Responsif itu apa artinya? Tampilan mobilenya supaya mendukung tampilan mobile. Ini masih tampilan website kalau kita cek di HP. Jadi kita akan menambahkan sesuatu di bagian atas ini. Saya agak lupa kodenya, saya akan cek di kode lama saya. Ini cuma 3 baris kode doang kalau yang ditambahkan.
Kita cek di sini. Oke, nah ini di atasnya. Ini yang kita pakai. Ya, kita kopas di sini. Saya akan pastikan ke sini. Tenang aja, nanti kodenya akan saya hasil ini akan saya share di link di bawah ya, bisa di download. Setelah itu kita simpan. Ini adalah website responsifnya ya, supaya masih jangan lupa 3 garis ini yang di atas. Kita flash. Nah, ini nggak ada yang berubah, tapi jika kita lihat tampilan mobile, kadang tampilannya dia responsif seperti ini. Tampilan HP dia mendukung, nggak ngecil. Oke, mantap. Selanjutnya kita masih ada bawahnya ya, kita tambahin. Ini belum lengkap soalnya masih pendek. Website itu biasanya kan agak panjang ke bawah juga. Jadi di bawahnya kita tambahkan, saya ingin menambahkan, saya tes dulu card ini, sebuah keterangan yang agak besar. Ini kayaknya cocok, tapi kita coba cari ini. Nah, ini dia. Nanti saya tambahin ini. Kita copy di sebelumnya, scroll ke paling bawah. Ini kita kasih keterangan dulu, batasan supaya enak batas-batasinnya. Jadi kalau mau mengubah atau menghapus sesuatu dalam website kita, nah tag ini bisa menjadi tanda. Oke, sekarang kita tambahkan bawahnya paste. Ini set yang saya copy tadi, lalu kita pastekan, kita press, dan hasilnya nah, ini udah masuk ke bawah. Kita kasih batasan lagi, ini masih rapat ya, terlalu rapat. Tambahin di sini PT 4. Oh, maaf, bukan PTM, MT 4. Oke, terus nah ini ada batasannya, jadi lebih rapi. Selanjutnya kita edit teks isinya. Ini kita sudah terangkan. Nah, teks ini kita hapus saja. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi di bawah berita ada informasi. Nah, informasi seperti ini. Daftar yang mudah belajar program ini. Oke, ini baru segini ya. Masih ada di bawahnya, harusnya ada tambahan lagi. Kita kasih batasan dulu di sini. Keterangan. Keterangan sebenarnya nggak menampilkan apa-apa di scriptnya, tapi sebagai penanda kita di codingnya. Oke, selanjutnya saya akan membuat sebuah navigasi bawah ya. Contohnya seperti ini. Saya akan membuat sebuah link keterangan di bawahnya itu. Nah, sebagai contoh saya akan membuka website dulu. Nah, kalau kita scroll ke bawah, website pasti ada yang kayak gini ya, ya. Ada apa ya, keterangan websitenya lah di bagian bawah itu. Nah, di sini saya juga akan menambahkan seperti itu supaya terlihat kesan website. Kita cari yang cocok. Nah, ini dia yang cocok. Kita copy,
Sekarang kita menggunakan ini, kita paste di bawahnya, simpan, lalu cek hasilnya, scroll ke bawah. Nah ini udah tambah. Kita akan buat seperti ini. Saya langsung copy aja di sini keterangannya, paste kita ganti di sini. Hasilnya akan seperti ini. Nah ini karena belum dikasih script HTML, dia jadi urus baris, jadi saya akan tambahkan seperti ini. Contohnya, pertama saya tambahkan H3, ini untuk ukuran teks ke sini. Lalu kontak ini kita bold, gede, lalu kita buat enter, BR, ini kode untuk enter, atau garis baru, BR. Oke, save, kita cek. Nah ini dia hasilnya. Kontak ini, nah, selanjutnya kita bisa kasih warna ya di bawah itu supaya nggak putih semua. Nah ini ada stylenya di bagian sini. Nah ini dia, saya menggunakan ini untuk bagian ini, bagian bawah ini saya cari warna biru ini aja. Kita lihat scriptnya di bawah. Nah, ini bagi primary, ini ada bagian card sama dengan card seperti ini ya, ada class card, ada body juga di sini juga ada body. Kita ambil bagian atas ini, text width, begini ini kita pastikan di samping cardnya, simpan, lalu kita cek hasilnya, ada biru dia ya, bagus ya, lumayan. Ini kita tambahkan lagi sedikit di bagian bawahnya, di bawah sini. Nah, ini kita kasih copy aja, kita gunakan sama ke atas, tapi kok isinya berbeda. Saya akan buat seperti ini yang di bawah ini. Jadi saya akan copy paste, pastekan. Ini kita kasih, kita ganti keterangannya. Oke, kita ganti juga bawahnya. Guys, oke jadi ya, ini saya nggak pengen warna biru, kita hapus saja kode pewarnaannya sini. Guys, nah, kita hilangin garisnya, hapus cardnya dan MB3 nya ya. Nah dia hilang garisnya. Lalu ini kita ubah ke ini, kita enter dulu, sip, kita ubah ke tengah, malikan center, sip. Nah atasnya ini masih ada ini terlalu serak di atasnya, kita hapus saja nih MB3. Nah, lepas ya, jadi deh ini website statis. Kita lihat ini ada keterangannya, kita bisa kasih sedikit style bold di bagian sini. Oke, mantap ya. Ini kita ganti aja 2021 Oke, cek. Nah, mantap. Ini websitenya, website instan teknologi digital. Wow, kita lihat ini tombol ini belum bisa diklik karena belum kita kasih link tujuan untuk tombol-tombol ini ya. Jadi segini aja ya website tutorial cara menggunakan Bootstrap atau membuat website dengan Bootstrap. Ini adalah website statis ya, bukan dinamis, atau singkatnya ini website yang tidak terkoneksi database ya. Ini bisa kalian gunakan biasanya untuk belajar untuk buat website. Kalian bisa mempraktikannya sesuai tutorial yang saya lakukan ini. Nanti saya juga akan share di link deskripsi YouTube ini, filenya bisa kalian download, nanti kodenya bisa di download langsung di situ.
Pastikan juga sudah menginstal examnya, ada tutorialnya di channel kami, dan mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Untuk belajar-belajar, jika ada pertanyaan, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Oke, ini udah bagus, dan lihat gambarnya. Masuk dinamis ini sebenarnya bisa kalian gunakan juga, banyak banget website dokumentasi menggunakan dinamis, statis ya, statis. Terima kasih.